Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-temanku. Kita berjumpa lagi di channel ini, yaitu channel yang menyajikan berbagai kegiatan-kegiatan kami selama berada di negara Taiwan ini, khususnya perkebunan, yaitu markisa dan juga perkebunan pepaya, teman-teman. Oke, video kita kali ini saya ingin membahas khusus tentang cara peremajaan ya, atau lazim yang dilakukan di negara Taiwan ini untuk peremajaan pepaya. Hampir rata-rata metode atau cara yang dilakukannya sama, yaitu memangkas pohon pepaya ini setelah berusia 1 atau 2 tahun, teman-teman. 1 atau 2 tahun mereka remajakan kembali untuk mendapatkan kembali buah ya, atau hasil dari tanaman pepaya yang mereka telah tanam. Sehingga untuk penghematan mereka bisa lakukan dari segi apa? Pertama adalah bibit, teman-teman. Efisiensi waktunya juga, karena dengan cara pangkasan atau peremajaan kita tidak perlu menanam bibit dari awal lagi. Itu poinnya yang kita bisa pelajari ya, teman-teman ya. Nah, bagaimana dengan hasilnya? Nanti kita lihat hasilnya secara bersama-sama. Tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kalau saya upload video nantinya, teman-teman tidak ketinggalan video-video menarik terbaru dari kami ya. Oke, kita langsung lihat aja nih, teman-teman. Di beberapa video-video saya sebelumnya juga membahas tentang peremajaan pepaya, tetapi yang video kali ini khusus untuk bagaimana sih caranya, kan gitu ya. Bagaimana sih caranya meremajakan pepaya ini? Caranya biasa saja, yaitu setelah masuk 1 atau 2 tahun, atau kira-kira buahnya sudah kecil seperti itu ya, atau mungkin teman-teman merasa ini pepaya ini sudah harus dipangkas atau diremajakan, ya silakan saja. Untuk ukurannya, teman-teman, ini lebih kurang, kalau saya berdiri ya, ini kalau saya berdiri lebih kurang dari tanam ini, yaitu tingginya sepaha ya, sepaha atau 80 cm lah. Nah, setelah dipangkas, biasanya orang sini membiarkan tanaman pepaya ini selama beberapa hari sampai muncul tunas-tunas barunya. Sampai muncul tunas-tunas barunya seperti ini ya, kira-kira tingginya lebih kurang 1 meteran ya, lebih kurang 1 meter. Untuk ukuran 1 meter ini biasanya memerlukan waktu 1 sampai 2 bulan, teman-teman. Nah, 1 sampai 2 bulan ini, atau setinggi yang saya sebutkan tadi, setelah itu mereka melakukan pemilihan atau penyeleksian cabang mana yang mereka ingin simpan atau mereka ingin rawat. Jadi mereka tinggal menyisakan cabang-cabang yang paling bagus di antara yang lainnya. Semisal contoh seperti ini adalah pangkasan baru, misalkan. Nah, di sini ada beberapa tunas atau cabang baru. Mereka tinggal pilih dia ingin menyisakan tunas ini ataupun tunas ini, ya kan? Jadi yang lain mereka tinggal buang, teman-teman. Mereka tinggal buang. Seperti itu caranya ya. Nah, tinggal mereka fokus untuk merawat 2 cabang ini. 2 cabang ini untuk menghasilkan buah ya. Di hari-hari selanjutnya dilakukan perawatan sama dengan cara penanaman awal, yaitu penyemprotan dan lain semacam. Nah, seperti itu. Kisaran masuk pada usia lebih kurang 4 sampai 5 bulan itu akan sudah keluar kembang atau bakal buah seperti ini. Sama, teman-teman, mereka juga melakukan penyeleksian yang mana pentil-pentil yang kita simpan ataupun tidak. Umpama kalau pentilnya seperti ini, teman-teman bisa lihat, mereka biasanya buang seperti itu ya. Oke. Ya, jadi kedepannya mereka tinggal fokus untuk merawat buah pepaya ini sampai berbuah
seperti ini ya. Nah, kalau hasilnya seperti apa? Nih, teman-teman bisa lihat ya. Nah, ini kenapa saya katakan di video sebelumnya bahwa sistem peremajaan pepaya ini bisa menghasilkan lebih banyak buah daripada yang pertama. Karena apa? Karena kita dengan memilih 2 cabang yang kita tinggalkan seperti ini, berarti sumber buah yang dihasilkan dari satu pohon pepaya ini itu bisa 2 sumber, teman-teman, seperti ini ya. Kalau di video sebelumnya teman-teman bisa lihat hasilnya di usia 6-7 bulan itu hasilnya lebih kurang sama lebatnya seperti ini, teman-teman, ya kan. Dan untuk masa panen peremajaan pepaya ini ya bisa juga kita sampai 1 ataupun 2 tahun ya, 1 atau 2 tahun itu lazimnya untuk di negara sini. Nah, hasilnya seperti ini, teman-teman bisa lihat ya, ini. Sehingga dengan 2 cabang ini bisa berbuah, ini pun juga bisa berbuah. Jadi secara otomatis buah yang dihasilkan justru lebih banyak, kan seperti itu. Atau mungkin teman-teman hanya bisa menyisakan 1 saja ya. Tinggal teman-teman melihat keadaan di atas ya, melihat keadaan di atas. Ya, kalau memang di situ mungkin lebih luas ya, kita tinggal sisakan 2. Kalau memang sempit ya kita tinggal sisakan 1 cabang saja. Nah, untuk pemilihan biasanya mereka melakukan pemilihan ini di bagian sini, teman-teman. Ya, artinya pohon utamanya ya dia mengarah kemana, dia sesuaikan saja ya. Seperti ini modelnya. Ya, disesuaikan seperti itu. Ya. Nah, kalau di sini terlihat ruangannya kosong, nah, mereka simpan yang ini. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya. Karena di sini tidak ada pepaya, tanaman pepaya. Karena di sana mengarah ke sebelah kanan saya, sehingga mereka menyisakan 1 cabang lagi untuk ditumbuhi 1 cabang ini, teman-teman. Sehingga untuk ruangan di atas juga tidak terlalu sesak ya, seperti itu. Jadi untuk metode cara penyisahan cabangnya tadi lebih kurangnya seperti itu. Tinggal kita sesuaikan dengan keadaannya. Nah, inilah hasilnya, teman-teman. Inilah hasil daripada peremajaan pepaya yang ada di negara Taiwan ini. Hasilnya jauh lebih banyak daripada tanaman yang pertama. Sehingga, yaitu tadi saya katakan bahwa menghemat bibit, waktu, tenaga juga ya, teman-teman. Seperti ini. Nah, ini hasilnya nih. Kita bisa coba 1-2 pohon ya. 1-2 pohon pepaya dengan cara perawatan sama yang kita lakukan dia di awal mula tanam ya, dari bibit maksud saya. Dengan pemberian pupuk organik dan lain semacam, atau mungkin seperti yang teman-teman berikan ya. Nah, kita akan lihat, atau teman-teman bisa lihat nanti apakah hasilnya sama atau tidak. Nah, ini. Nah, ini seperti ini. Sumber buahnya itu ada 2 ya. Nah, ini bahkan ada 3 nih, teman-teman. Ini bahkan ada 3 nih. Ini adalah bukti bahwa peremajaan bisa menghasilkan lebih banyak buah daripada yang pertama. Karena untuk yang pertama masa panen 1-2 tahun, ini pun bisa dilakukan masa panennya 1-2 tahun ke depan. Seperti itu. Jadi teman-teman bisa mengkalkulasi gitu ya. Nah, nih. Oh ya, sekedar untuk informasi tambahan, teman-teman, untuk bibit mereka gunakan di sini yaitu kalau tidak salah bibit sambungan ya. Bibit sambungan yaitu kalau saya perhatikan satu bibit ini berasal dari bibit biji. Lalu kemudian mereka potong, lalu kemudian mereka sambung. Ya, entah bahasanya seperti apa. Kalau teman-teman mungkin lebih paham ya. Ya, kalau saya katakan bibit sambungan aja. Seperti ini, teman-teman. Nah, oke, saya pikir itu aja video kita kali ini. Semoga bermanfaat
ya. Semoga bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih yang menyimak video ini hingga tuntas. Terima kasih juga yang masih setia menyimak video kita sampai saat ini. Selamat datang, saya ucapkan kepada yang baru menemukan channel ini. Jangan lupa di subscribe, like, dan komentar agar teman-teman tidak ketinggalan video-video menarik terbaru dari saya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.